Apa kabar developer dimanapun berada? Kembali lagi kita di acara Cafe Kode. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang kesetaraan setiap orang di mata hukum. Kali ini kita akan mengundang seorang praktisi hukum, Bang Zul Armain Aziz. Kalian yang di luar sana punya pertanyaan, punya komentar, punya unek-unek, nanti bisa bergabung, bisa bertanya kepada Bang Zul Armain Aziz. Dia akan menjelaskan apa arti kesetaraan orang di mata hukum. Dan nanti kita juga akan melihat bagaimana konteksnya di Indonesia sekarang ini. Apakah hukum sudah berlaku adil? Apakah hukum sudah diterapkan sesuai dengan azas equality before the law? Kita tunggu kehadiran Bang Zul Armain yang akan berbagi pengalaman, berbagi cerita kepada kita tentang tema yang akan kita angkat kali ini. Kita tunggu semuanya untuk berdiskusi dengan kita di Cafe Kode kali ini. Ya, Bang Zul Armain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Ya, jadi sesuai dengan apa yang sudah kita share ke publik, bahwa Cafe Kode kali ini kita akan angkat tema kesetaraan setiap orang di mata hukum, atau dalam bahasa equality before the law. Nah, sebelum kita sampai kepada tema, Bang Zul sekarang lagi sibuk apa nih, Bang? Saya sibuk perkara MK ini sekarang nih, masalah pilkada. Oh iya, tanggal 9 kemarin pilkada serentak di beberapa daerah ya, Bang ya? Ya, kebetulan di Jambi, kebetulan salah satu pesertanya menang, tapi tipis. Nah, dia menjaga jangan sampai dia gugatan di yang kalah tuh mengajukan gugatan gitu loh. Calon gubernur Jambi. Kalau begitu pengganti Zumi Zola ya, Bang? Karena sudah habis jabatannya, masa jabatan Zumi Zola kan sudah habis. Sudah dilanjutkan selesai. Oleh pasangan ini kan, siapa? Ada berapa pasangan, Bang, di Jambi, Bang? Ada 3 pasangan itu. Abdul Haris dengan Abdul Haris, kemudian incumbent wakil gubernur kemarin, terus ada lagi salah satu bupati. Nah, Abdul Haris ini klien saya gitu loh. Kebetulan beliau ini adalah anggota Dewan Kehormatan Daerah DPC Pradi Jambi. Oh, oke. Anggota Jadi dari ada unsur birokrat. advokatnya juga, Bang ya, dia terada di Jambi Dia ya. bukan advokat. Dia bukan advokat, tapi dia anggota Dewan Kehormatan dari unsur birokrat. Oh, jadi peradi itu bisa masuk orang yang tidak advokat boleh ya? Dewan Kehormatan ya. Dewan Kehormatan itu terdiri dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, birokrat, kemudian advokat. Oke, Nah, siap. ini kebetulan calon gubernur ini yang satu calon yang gubernurnya dari unsur birokrat, yang wakil gubernurnya kebetulan calon dari tokoh masyarakat. Oke. Jadi dua-duanya ini anggota Dewan Kehormatan nih. Oke. Ya, nanti kita tunggu aja perkembangan selanjutnya. Apakah ada gugatan atau tidak ada gugatan, kita saja, Bang ya. Oke, Bang, kita kembali ke tema kita kali ini, yaitu kesetaraan setiap orang di mata hukum. Nah, yang kita pengen tanyakan kepada Bang Zul, maksudnya apa sih, Bang? Equality before the law itu maksudnya apa, Bang? Begini, Ed. Equality before law ini kan diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 45, pasal 27. Bahwa setiap orang itu mempunyai kesamaan di depan hukum, jadi tidak dibeda-bedakan. Nah, Undang-Undang Dasar kita itu menjamin hak-hak warga negara ini. Tidak ada perbedaan dalam artian itu kesamaan baik di depan hukum maupun di dalam pemerintahan. Nah, cuman permasalahannya sekarang itu kan harus kita teliti lebih lanjut, apa sih
kesamaan di depan hukum ini, apa betul itu pelaksanaannya betul-betul murni sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya. Nah, di sini kita ketahui bahwa kalau kesamaan di depan hukum tidak ada perbedaan. Siapapun yang menyangkut masalah hukum, dia harus bertanggung jawab dan harus menghormati hukum itu. Itu kesetaraan itu. Jadi tidak ada diskriminasi walaupun dia sebagai pejabat atau dia sebagai tokoh masyarakat atau ulama, alim ulama, segala macam gitu loh. Jadi kalau seandainya dia berhadapan dengan hukum, dia harus mematuhi hukum itu. Itu maksud dari kesamaan equality before law itu. Nah, cuman ya kita tahu sendirilah bahwa hukum ini kan kadang-kadang tumpul ya, tajam tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah ini kan kadang-kadang di sini yang jadi masalah gitu loh. Masyarakat kecil kadang-kadang justru harus mendapat perlindungan hukum, justru tidak mendapat perlindungan hukum. Ya toh? Nah perbedaan lagi kalau seandainya perkara korupsi jelas gitu. Perlakuannya kan beda dengan perkara yang maling ngajam itu. Maling sendal segala macam itu kan beda banget. Padahal di dalam undang-undang itu disebutkan tidak ada perbedaan antara mereka, sama aja. Kalau menyangkut masalah hukum gitu loh. Nah inilah yang kadang-kadang kita juga sebagai penegak hukum kita mengharapkan bahwa kita memberikan pencerahan kepada masyarakat, masyarakat menerima pencerahan itu, tapi justru kadang-kadang unsur dari pejabat-pejabatnya yang tidak menerima masalah itu. Kan sering begitu.